modernisme itu bisa dilanjutkan atau diselesaikan oleh paradigma postmodern. Jadi bukan sebuah mata rantai yang sama sekali apa istilahnya clear cut. Clear cut itu memang hitam putih ya, masing-masing itu terputus, nggak mungkin dia terputus sama sekali ya, yang betul-betul terisolasi antara satu paradigma dengan ada gambaran besarnya. Jadi masing-masing kita mempelajari bagian-bagian itu dalam rangka juga untuk memahami keseluruhan. Jadi mempelajari bagian-bagian dalam rangka memahami keseluruhan. Paling tidak kita minimal memahami bagian-bagian, kita juga tahu ada bagian-bagian lain yang mungkin terlewatkan dalam pembahasan kita. Nah, dengan adanya perbedaan-perbedaan itu ada peluang-peluang baru muncul ya, dengan adanya dialog. Secara umum, pengetahuan secara garis besarnya itu hadir secara, kalau menurut si Plato itu Socrates itu hadir dari dua hal yang kadang-kadang ada tesis, kemudian ada antitesis. Dari perdebatan dua hal tadi muncullah namanya sintesis. Kemudian sintesis itu menjadi tesis baru ya. Nah, tesis baru itu kemudian ada antinya lagi, ada dialog lagi antara dua hal yang sepertinya bertolak belakang. Kemudian dari dua hal yang bertolak belakang terjadilah diskusi gitu kan. Perbedaan sudut yang berbeda terjadilah diskusi, muncullah pengetahuan baru ya. Apakah dia itu hadir dari mungkin mengambil satu makna dari paradigma yang berbeda tadi, diramu menjadi sesuatu yang lebih lengkap lah misalnya. Nah, seperti juga yang terjadi dalam aspek kalau dalam fisik kita namakan adaptasi ya. Kalau dalam pemikiran namanya dialektika. Itu juga terjadi asimilasi. Ya, seperti kita tahu adik-adik kenal dengan eklektisme ya, dalam salah satu style dalam dikatakan eklektisme. Itu adalah sebuah langgam yang merupakan langgam transisi ya dari era klasik ya, dari era klasik barat sebelumnya menuju era modernisme. Nah, terjadilah eklektik. Jadi eklektik itu seperti ya adalah proses, pada dasarnya merupakan proses adaptasi ya, adaptasi untuk menyesuaikan dengan kondisi yang terkini. Nah, ya kadang-kadang ya sama juga ada kita kan kadang-kadang meramu dalam sebuah gaya yang paling simpel aja, eklektik terjadi juga dalam cara berpakaian ya. Ada beberapa langgam. Nah, kadang-kadang kita mencampur antara gaya lama dengan gaya baru di adaptasi keduanya, jadilah sintesa yang baru. Jadi prosesnya ya sama juga sama, mengalami proses dialektika dalam pikiran, kemudian mengalami proses adaptasi dalam fisik, adaptasi secara fisik, dialektika dalam pemikiran. Itu terus menerus terjadi. Nah, tadi kan paradigma tadi juga berkembang, tidak dalam sebuah proses yang berhenti ya. Karena ketika sebuah pemikiran itu berhenti, dia ditinggalkan, ya dia tidak akan. Begitu juga arsitektur yang tidak dipakai ya. Ketika adaptasinya tidak berlangsung dengan baik, ya satu pemikiran ataupun suatu objek arsitektur itu bisa punah ya. Ketika dia tidak bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi ya.
Ya, kita lihat sekarang perubahan makin lama, kecepatan perubahan terjadi semakin cepat ya. Kalau dulu mungkin adik-adik lihat yang paling mudah aja dalam perkembangannya era digital lah. Jadi ya mungkin 10 tahun yang lalu nggak kebayang ya adik-adik bisa kuliah secara online ya, karena infrastrukturnya juga tidak memadai, kapasitas jaringan yang tidak memadai, kemampuan dari hardware komputer tidak memadai, kemudian softwarenya juga tidak efisien ya. Dikatakan dengan adaptasi yang makin lama kecepatannya makin cepat gitu kan. Mungkin 20 tahun yang video call ya, jadi bisa nelfon langsung lihat wajah orang gitu. Dia bisa bayangnya ya itu masih dalam apa ide ya, di alam ide waktu itu. Di era saya dulu saya pernah nonton film Star Trek science fiksi itu ya, sekitar era 80-an tuh sudah ada ide manusia bisa berkomunikasi lewat video. Itu nggak kebayang sifatnya. Nah itu kan sebuah lompatan perubahan ya, lompatan perubahan. Nah, jadi juga mungkin tidak bisa beradaptasi di era sekarang, maka mungkin akan tergilas oleh perkembangan zaman. Nah, sama juga pemikiran juga sama. Nah, tapi kadang-kadang sering sebuah kadang-kadang paradigma lama atau pemikiran lama itu sering juga muncul kembali ya, sering dia berulang. Ya, sejarah juga sering berulang, gaya juga sering berulang. Gaya minimalis yang dulu tren di era awal modernisme, pada kelompok De Stijl ya, kelompok Brauk di Belanda, itu kan hadir kembali di tahun 2000-an ya. Jadi paham ya, kalau dulu minimalis dari bahasa elit, sekarang udah jadi bahasa semua orang tahu dengan istilah minimalis secara umum, walaupun mungkin detailnya tidak. Itu ya gaya berpakaian ya, berulang. Nah arsitektur juga kadang tren-tren menghadirkan arsitektur klasik. Lagi tren sekarang membangun kembali rumah-rumah tradisional yang sudah punah. Nah, itu contohnya arsitek Yuliantar ya. Jadi dia tahu di proyek Yuliantar menghidupkan kembali Kampung Wairebo secara tradisional. Kemudian rumah Kudus, Sumatera Barat, rumah Gadang. Terakhir kemarin di mana? Di Labuan Bajo dan di Sumatera Utara itu adalah revitalisasi objek-objek arsitektur lama, tetapi dihadirkan dengan cara baru sih sebenarnya di proses-proses kita kenal istilah sebagai revitalisasi. Jadi menghadirkan kembali objek-objek arsitektur yang sudah lama ditinggalkan atau mungkin nggak fungsional ya, dalam konteks ini. Mungkin kalau dulu fungsinya sebagai rumah tinggal, bisa jadi tetap fungsi rumah tinggal, mungkin beradaptasi dengan kehidupan gaya baru. Ya, bisa ya sebagai rumah sekaligus sebagai museum atau living museum, sebagai objek wisata ya. Kemudian bisa kalau objek wisata dia bisa berkembang menjadi kawasan wisata yang akan bisa meningkatkan income ya. Jadi kalau ada wisata biasanya aspek turunannya adalah pendapatan secara ekonomis. Itu proyek-proyek revitalisasi ya, yang memanfaatkan objek arsitektur tradisional ya, yang
apa istilahnya dihadirkan kembali, direvitalisasi, ada istilah rekontekstualisasi, yang mengkontekkan kembali objek-objek lama dengan fungsi-fungsi baru. Memang aja akan jadi masalah ya apabila kita membaca arsitektur tradisional itu sebagai hunian, mungkin tidak akan terlalu tepat ya apabila bentuk utuhnya atau ruang utuhnya diadaptasi dengan gaya hidup baru. Perlu ada apa yang namanya adaptasi ya, penyesuaian dengan fungsi baru. Dia pernah ke komplek ini kampung Aceh tradisional ya yang ada di apa ya, di Aceh besar ya, Desa Lubuk Sukun. Jadi kalau yang pernah ke sana, kita lihat ada sebagian rumah-rumahnya masih dihuni ya, tapi rumah-rumah yang dihuni itu sudah mengalami proses adaptasi. Ya, atapnya diganti dari atap rumbia menjadi atap seng, mungkin karena persoalan susah ya mencari atap rumbia karena yang membuatnya juga makin lama makin jarang orang membuat atap rumbia, prosesnya dan juga akan merepotkan bagi manusia modern yang ingin segala sesuatu praktis dan mudah ya. Kalau itu kan harus dibuat, cari orang yang membuat pun makin langka. Tapi kalau atap seng kan udah banyak. Cuma imbasnya kan apa? Imbasnya sebagian ruang di bawah C-nya itu akan sangat panas ya, karena memang konteksnya juga jadi berbeda. Sehingga yang hidup sering ya, memanfaatkan kolong ya. Jadi kolong rumah Aceh-nya bisa beradaptasi dengan fungsi baru ya, jadi garasi mobil atau menambahkan ruang-ruang fungsional. Kadang kamar-kamar diletakkan di bawah, sedangkan di atas rumah Aceh itu sering cuma jadi tempat penyimpanan atau gudang atau tempat sesekali ya. Kalau ada acara-acara besar, acara-acara adat, acara-acara keluarga baru dipakai. Tapi kalau untuk arsitektur sehari-hari sebagai hunian sering dipakai kolong yang sudah beradaptasi menjadi ruang-ruang baru lah atau fungsi-fungsi baru. Jadi intinya memang adaptasi rekontekstualisasi. Seperti itulah gambarannya. Segala sesuatu itu memang kita perlu mempelajari, perlu memahami, tapi nanti masing-masing tadi yang kita paham itu disesuaikan saja dengan konteks lingkungan atau sosial yang terjadi. Ya. Jadi ini yang ngambil satu paradigma kita melepaskan yang lain tidak. Cuma itu masalah ini aja, penekanan. Kalau kita pakai paradigma linguistik, ya pasti tetap kita menggunakan juga pendekatan modernisme atau yang lain-lain, ya, karena bagian-bagian itu juga saya katakan mereka masih saling terkait sih sebenarnya, bukan sesuatu yang dalam kelompok yang betul-betul terpisah, masih ada irisan, masih ada interaksi dan sebagainya. Seperti itulah paradigma ya, atau cara pandang. Ya, ada yang lain mau nambahin? Arif, apa kabar Arif? Baik, Pak Arif, apa yang ditangkap dari diskusi paradigma Arif? Kira-kira dari beberapa paparan kelompok sebelumnya dari awal sampai akhir kemarin, sampai ke paradigma environmental, apa kira-kira yang bisa Arif tangkap ya, kesimpulannya? Yang bisa saya tangkap, paradigma ya berasal dari suatu kelompok yang
berpemikiran sama gitu. Dan karena yang materi yang kami dapat itu paradigma environmental itu muncul juga karena keresahan juga atas keadaan yang sedang terjadi. Itu sih Pak yang saya dapat. Ya, karena menanggapi persoalan ya, persoalan yang ada kan, ya, kerusakan yang terjadi akibat ulah manusia. Pertama ya dipicu oleh kemarin revolusi fisik ya, revolusi fisik adalah industri ya, pencemaran oleh industri menyebabkan efek gas rumah kaca ya, dan seterusnya. Kita juga nyinggung kemarin 30% dari jejak karbon yang dilepaskan di udara menyebabkan efek rumah kaca itu adalah pembangunan atau proses dari menghadirkan bangunan. Jadi arsitektur itu menyumbang 30% jejak karbon ya, yang menyebabkan efek berantai ya, efek berantai. Nah, itu kan memang ketika gas meningkatkan suhu bumi meningkat ya, per tiap 100 tahun itu 1 derajat lebih, hampir 2 derajat 100 tahun. Nah, sedikit perubahan temperatur aja tuh gunung es yang ada di kutub selatan dan utara tuh mencair menyebabkan efek meningkatnya permukaan air laut akan menenggelamkan banyak kita panen, macam-macam, sehingga mengganggu juga kepada penyediaan pangan untuk manusia. Ini berantai kan, kelaparan dan seterusnya. Jadi ya, kita melihat semacam efek berantai ya. Ada teringat dengan ini, dengan Albert Lawrence ya, dia membukakan tentang efek kupu-kupu, efek kepakan kupu-kupu dari Lawrence. Ya, itu adalah ahli cuaca. Pasti dia melihat fenomena cuaca. Jadi yang kita kesimpulan umum tentang namanya efek kepakan sayap kupu-kupu. Ya, kelihatan si Lawrence ini kan ya, kepakan sayap kupu-kupu di